Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan 2017, UIN Sumatera Utara, Medan. Kelompok KKNDR, kelompok 45. Mengusung judul Matematika Islam, kajian terhadap pemikiran Al-Khwarizmi. Matematika merupakan cabang ilmu yang paling dikuasai oleh para sarjana muslim dengan penemuannya yang mencengangkan dibandingkan cabang ilmu lainnya. Padahal saat itu, pikiran umat manusia di belahan dunia lain masih dipenuhi oleh berbagai tahayul yang jauh dari rasionalitas. Tidak berlebihan jika ilmu yang satu ini dianggap berasal dari Arab. Matematikawan Arab yang paling terkemuka adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Nah, teman-teman udah pada kenal belum? Yuk kita pelajari bersama. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, lahir pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi di Khwarizmi, sebuah kota kecil di pinggiran Sungai Oxus, Uzbekistan. Dipanggil Khwarizmi untuk menunjukkan kota kelahirannya. Beliau wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Beliau merupakan ilmuwan yang sangat jenius pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Berjasa dalam pengembangan ilmu matematika dan aritmatika. Pemikiran dan sumbangan Al-Khwarizmi tidak hanya dalam bidang matematika saja teman-teman, melainkan juga dari cabang astronomi dan geografi, bahkan seni musik. Masya Allah. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama dari cabang matematika, mengenai konsep algoritma. Lalu teori aljabar dalam kitabnya Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah, ditulis sekitar tahun 825 Masehi. Karena karyanya ini, ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Tujuan dan pesan yang ingin disampaikan buku ini, seperti yang disebutkan dalam buku terjemahan Rosen, adalah mencari cara termudah dan paling bermanfaat dari aritmatika. Al-Khwarizmi mendefinisikan jabar sebagai transposisi dari satu sisi sebuah persamaan ke sisi yang lain untuk menyeimbangkan persamaan dengan menambahkan bilangan dengan kuantitas yang sama pada kedua sisi. Misalnya, mengubah persamaan x kuadrat dikurang 12x sama dengan 40x dikurang 4x kuadrat menjadi 5x kuadrat dikurang 12x sama dengan 40x. Sedangkan muqabalah diartikan sebagai penyederhanaan dari bentuk persamaan aljabar yang dihasilkan, seperti mereduksi 50 ditambah 3x tambah x kuadrat sama dengan 29 tambah 10x menjadi 21 ditambah x kuadrat sama dengan 7x. Mengenai penjumlahan, trigonometri, di mana sistem nomor adalah salah satu sumbangannya dan telah digunakan pada zaman peradaban Islam. Banyak kaidah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Di antaranya adalah kosinus, sinus, dan tangen dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorema segitiga sama sisi dan juga segitiga sama kaki, serta memperkirakan luas segitiga, segi empat, dan bulatan dalam geometri. Nah, yang tak kalah seru, Al-Khwarizmi terkenal sebagai penemu angka 0. Pada masa itu, aljabar menggunakan angka-angka Arab. Angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan angka yang kita gunakan saat ini. Mulanya angka Arab berasal dari India, kemudian diperkenalkan kepada bangsa Arab. Sayangnya, sistem bilangan ini belum memiliki angka 0. Selanjutnya, pada tahun 830 Masehi, Al-Khwarizmi melengkapi angka Arab tersebut dengan angka 0 dalam bahasa Arab Sif dan menyimbolkan dengan sebuah lingkaran kecil.
Angka 0 ini sangat berguna dalam mengembangkan penemuannya dalam bidang aljabar, dan kegunaan angka 0 bisa dirasakan manfaatnya hingga kini. Buku lain yang dianggap penting karya Al-Khwarizmi adalah Tractatus Arithmetica, terbit di Roma pada tahun 1850 Masehi. Buku tersebut membahas beberapa soal hitungan, asal-usul angka, dan sejarah angka yang sekarang ini digunakan. Saat ini, buku tersebut telah disalin ke dalam bahasa Latin. Al-Khwarizmi mengklasifikasikan persamaan dalam 6 tipe. 3 di antaranya macam-macam persamaan kuadrat sekaligus langkah penyelesaiannya. Ketiga tipe persamaan kuadrat tersebut, yang pertama, squares and roots equal to numbers, dalam bentuk x kuadrat ditambah bx sama dengan c. Yang kedua, squares and numbers equal to roots, dalam bentuk x kuadrat ditambah c sama dengan bx. Dan yang ketiga, roots and number equal to squares, dalam bentuk bx tambah c sama dengan x kuadrat. Singkatnya, mencakup 3 jenis operasi, yaitu akar, kuadrat, dan bilangan. X kuadrat, dan bilangan. Yang kedua, cabang astronomi dan geografi. Beliau membuat kitab Al-Amal bi Al-Usturlab mengenai fungsi laboratorium astronomi. Kemudian kitab Jadwal An-Nujum wa Harakatuha, kitab Sindins Jiz, yaitu kitab yang memuat tentang diagram astronomi. Nah, ini terkait dengan kalender yang kita pakai hingga saat ini. Kemudian, buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari berjudul Sundials. Bukunya yang berjudul Suratul Ardi, Peta Dunia, dan Takwim Al-Buldan dalam bidang geografi. Yang ketiga, cabang seni musik. Dalam salah satu buku matematikanya, ia menuliskan pula teori seni musik. Buku itu diterjemahkan oleh Adelard dari Bath pada abad ke-12 dengan judul Liber Sagogarum Al-Khwarizm. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada kenal kan ya sosok Al-Khwarizmi yang luar biasa hebat? Bahkan penemu Facebook saja, Mark Zuckerberg begitu mengidolakannya. Karena tanpa penemuan dari Al-Khwarizmi berupa algoritma dan aljabar, maka jangan pernah bermimpi akan ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line, game, bahkan komputer. Renungannya begini teman-teman, dunia berhutang budi pada sosoknya. Kita sebagai muslim harus bangga dan selalu bersyukur dengan terus berkarya. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah bermanfaat ya sobat. Wassalamualaikum